Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Nabil Hasmullah selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam dan teman-teman kelas PAID yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang filsafat Islam dan HAM pandangan Fathi Usman. Sebelum masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya jika kita saling mengenal terlebih dahulu. Inilah anggota kelompok 10. Yang pertama ada Nancy Andriani Putri, kemudian ada Hanal Maftuhah, dan yang terakhir saya Lisa Agustina. Berikut adalah pembahasan yang akan kita pelajari pada tema kali ini. Yang pertama yaitu biografi dan karya-karya Fathi Usman. Yang kedua, definisi HAM dan problem umat Islam. Yang ketiga, Islam dan HAM perspektif Fathi Usman. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Siapa sih Fathi Usman itu? Fathi Usman adalah seorang penulis, tokoh pemikir muslim, dan juga seorang pendidik yang memiliki nama lengkap Muhammad Fathi Usman. Beliau lahir di Mesir pada tanggal 17 Maret tahun 1928. Dalam riwayat pendidikannya, beliau dianugerahi gelar sarjana pada tahun 1948 dari Universitas Kairo pada jurusan sejarah. Kemudian beliau memperoleh gelar sarjana hukum pada tahun 1960 dari Universitas Alexandria. Kemudian beliau juga mendapat gelar doktor dalam studi Timur Dekat pada tahun 1976 dari Universitas Princeton. Fathi Usman adalah seorang perintis reformasi Islam di bidang nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Beliau meninggal pada usia ke-82 tahun, tepatnya pada tanggal 11 September tahun 2010. Karya-karya Fathi Usman. Daftar karya Usman yang diterbitkan cukup panjang dan bermacam-macam. Yang menarik adalah tujuan pokok dari pemikirannya terpusat pada ide tentang hak asasi manusia. Di antara karya-karyanya yaitu The Islamic Thought and Human Change, An Introduction to the Islamic History, Human Rights Between the Western Thought and the Islamic Law, On the Political Experience of the Contemporary Islamic Movement, The Muslim World, Issues and Challenges, Jihad, A Legitimate Struggle for Human Rights, Muslim Women in the Family and Society, Sharia in a Contemporary Society, Islamic Law and Change, dan Concept of the Quran, a Topical Reading of the Divine Revelation. Itulah beberapa karya-karya dari Fathi Usman. Selanjutnya, definisi HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam pandangan Islam, pada prinsipnya, hak asasi manusia bukanlah berasal dari siapapun, melainkan berasal dari Kausa Prima alam semesta ini, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Disinilah terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep HAM dalam Islam dengan konsep HAM Barat seperti yang ada dalam masyarakat internasional. HAM dalam pandangan Islam dikategorikan sebagai aktivitas yang didasarkan pada diri manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sedangkan bagi pandangan Barat, HAM ditentukan oleh aturan-aturan publik demi tercapainya perdamaian dan keamanan semesta alam. Selanjutnya mengenai problem umat Islam. Setidaknya kurang lebih ada 6 problem umat Islam yang dihubungkan dengan HAM. Yang pertama, HAM dari Barat. HAM dipengaruhi oleh konsep HAM dari Barat yang berorientasi sekuler. Sehingga menghadapi kenyataan semacam ini, ada beberapa tanggapan dari masyarakat muslim dunia tentang HAM. Pertama, adanya penolakan, yakni menolak secara keseluruhan
Hal ini didasarkan pada keyakinan mereka bahwa syariat bersifat sakral, independen, dan sekaligus mengatasi kondisi historis di manapun dan kapanpun pertama kali diwahyukan. Maksud saya, mengatasi kondisi historis di mana dan kapan pertama kali diwahyukan, dan dalam pandangan mereka, syariah merupakan pandangan hidup yang paling benar dan sempurna. Konsekuensinya terdapat pada pandangannya, yakni HAM dipandang sebagai omong kosong dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab konsep HAM PBB identik dengan agama Kristen. Karena itu, Islam harus membangun versi HAM-nya sendiri. Selanjutnya, HAM PBB dan perjanjian internasional. Nah, untuk hal ini, umat Islam menerima secara keseluruhan karena didasarkan pada pandangan bahwa HAM PBB dan perjanjian internasional merupakan hasil elaborasi dan merupakan bagian khazanah kemanusiaan dan tidak perlu ada justifikasi Islam terhadapnya. Namun tetap saja hal ini menjadi problem oleh umat Islam karena tidak keseluruhan umat Islam bisa menerima hal ini. Kemudian, ancaman teroris. Nah, di mata masyarakat barat, negara-negara muslim seperti Afghanistan, Pakistan, Palestina, Malaysia, dan Indonesia, bahkan Indonesia sekalipun, tergolong sebagai negara-negara potensial ancaman teroris. Selanjutnya, penempatan HAM. Penawaran demokrasi yang menempatkan HAM sebagai prioritas yang berbenturan dengan konsep Islam tentang HAM itu sendiri. Memang terdapat banyak persamaan, tetapi tidak sedikit juga perbedaan yang cukup besar. Bagi kalangan negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI, rumusan-rumusan HAM yang terdapat dalam UDHR ini kelihatannya belum mampu mengakomodasi hasrat dan keinginan seluruh negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam. Selanjutnya yaitu Islam dan HAM dalam perspektif Fatih Usman. Substansi HAM bersifat universal karena sifatnya sebagai pemberian Tuhan. Semua negara sepakat dengan prinsip universal HAM, tetapi memiliki perbedaan pandangan dan cara pelaksanaan HAM. Konsepsi Islam tentang HAM dijumpai dalam sumber utama Islam, Al-Quran, dan Hadis. Secara umum, pembahasan HAM ada 4 konsep yang dapat ditawarkan oleh Fatih Usman. Yang pertama yaitu konsep perubahan, yang kedua konsep persamaan, yang ketiga konsep ketuhanan dan kemanusiaan, dan yang keempat pentingnya komunikasi. Hak asasi manusia dan Islam memiliki kesamaan dalam menawarkan kebebasan. Fatih Usman menguraikannya menjadi 6 problematika Islam yang dianggap urgen sebagai berikut. Yang pertama, sumber utama yaitu Al-Quran dan Hadis, menolak hukum-hukum positif yang dibuat oleh manusia. Yang kedua, terminologi dan semantik. Istilah keadilan lebih banyak digunakan dalam tradisi Islam daripada istilah freedom dan kesetaraan. Yang ketiga, perubahan. Penolakan terhadap keragaman dan pluralitas itu sebagai konsekuensi dari teologi monoteisme. Yang keempat, formulasi dan kodifikasi, menerapkan apa yang diwariskan generasi masa lalu tanpa bisa membedakan antara ilmu hukum dan hukum. Kelima, kesetaraan. Interaksi sosial baik sesama muslim atau dengan non-muslim harus dilandasi oleh keadilan, kejujuran, dan kebajikan. Yang terakhir yaitu konsep dan strategi praktis. Umat Islam perlu membangun komunikasi dengan umat lain dan berinteraksi dengan mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.